Assalamualaikum Pak Kepala, Ya, selamat Bu pagi. Rahma, nggih. Sila-sila ada nanti Pak Bu Rahma. Begini Pak Kepala, saya itu di kelas bagaimana ya, anak-anak saya ini kurang fokus Pak Kepala. Jadi saya itu ingin anak-anak itu fokus dalam pembelajaran, bahkan suka ada yang terlambat masuk ini Pak Kepala. Bagaimana ini Pak Kepala? Baik, setelah saya dengar keluhannya Bu Rahma ini, kira-kira dari yang Ibu Rahma utarakan tujuan Bu Rahma apa ini? Tujuan Sehingga yang Ibu utarakan seperti itu, tujuan kita sekarang apa? Iya, tujuan seksi ini itu ingin mengadukan atau memberitahu Pak Kepala kalau masalah saya di kelas itu saya menghadapi siswa yang kurang fokus, kemudian siswa yang suka terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk kelas, begitu Pak Kepala. Mungkin kalau seperti itu kisahnya Bu Rahma, mungkin perlu kita gali ini dari si siswa ini sendiri atau murid Bu Rahma ini, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Mungkin pernah Bu Rahma tanya atau bagaimana ya? Iya Pak, seperti yang sudah kita lakukan, ilmu yang kita dapat, saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi itu Pak. Ya, setelah saya mengadakan itu, menstabilkan identitas, validasi tindakan dan penerapan itu, ternyata anak yang tidak fokus ini dia jarang bawa uang ke sekolah Pak, uang jajan, makanya dia tidak sarapan. Jadi itu yang membuat dia tidak fokus. Kemudian anak-anak yang suka telat masuk kelas ini, ternyata dia berpikir kalau kita masuk kelas itu jam 8 Pak. Makanya akhirnya dia berangkat dari rumah itu jam 7.30. Ya, itu yang membuat dia telat masuk Pak. Mungkin ini faktor-faktor yang sudah Ibu Rahma identifikasi ya? Iya Pak. Mungkin selain dari itu ada lagi? Ya, sementara yang itu aja dulu Pak, yang sudah ada masalahnya di kelas saya ini Pak. Jadi yang ingin saya tingkatkan, anak-anak saya itu lebih fokus, kemudian dia tidak terlambat masuk sekolah lagi. Lalu saya melakukan interaksi dengan orang tuanya Pak, lewat WA group Pak, menanyakan bagaimana ini siswa kita, anak kita seperti ini. Nah, setelah saya mengetahui, akhirnya saya memberikan masukan. Oh, kalau ternyata anak yang tidak fokus itu dia tidak bawa uang jajan ke sekolah, nah, kalau bisa mungkin dikasih sarapan aja di rumah, saya bilang begitu Pak. Kemudian yang tidak pernah pas masuk ke sekolah atau yang suka terlambat sekolah, ternyata dia orang tuanya itu berpikir kalau anaknya itu masuk jam 8. Ya, setelah saya memberitahu, kita berkonsultasi, Ibu kalau bisa anaknya itu dibangunkan jam segini, kemudian berangkatnya jam segini, biar bisa sarapan di rumah. Oh iya Bu, saya enggak tahu, katanya Pak. Akhirnya dari sana saya mengetahui kalau anak-anak saya itu masalahnya seperti itu. Gitu, Pak. Baik, mungkin begini Bu Rahma ya, dari yang saya dengar Bu Rahma tadi sudah menghubungi orang tua terutama Iya, ya, Pak. dengan segala macam faktornya tadi, mungkin ada lain faktor lain dari anak ini, mungkin namanya anak sekarang ini Bu Rahma, mungkin dia pegang HP itu mungkin juga ada juga seperti itu. Iya, itu juga kata orang tuanya, anak saya ini suka main HP sampai malam katanya Pak. Iya. Jadinya ya seperti itu, mungkin paginya terlambat bangun. Iya. Tapi memang begitu mungkin Bu Rahma untuk saat ini, memang kalau kita lihat memang siswa-siswa sekarang ini memang seperti itu. Mungkin tantangan bagi kita Bu Rahma ya, bagaimana Iya, Pak Kepala. ya cara kita untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, setelah ini semua Bu Rahma utarakan dan kita ketahui mungkin apa namanya faktor yang menyebabkan anak itu seperti itu, kira-kira sekarang rencana Bu Rahma ini ya untuk apa namanya mengatasi hal-hal itu seperti apa sekarang? Iya, rencana aksi saya mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan saya akan memanggil orang tua murid itu ke sekolah, kita berbicara dari hati ke hati, apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ini, biar tidak lewat WA group aja Pak, biar kita bertatap muka gitu. Itu lebih. Iya, mungkin itu lebih. Kalau chat WA nya memang seperti itu kendala kita. Kadang sekarang kita chat, nanti 2 tahun ya, kadang itu. mereka punya kuota, tidak punya kuota, kadang terbaca, kadang tidak. Akhirnya saya punya inisiatif untuk memanggilnya ke sekolah gitu Pak. Jadi kita berbicara bagaimana caranya, solusinya untuk mengatasi masalah anak-anak kita ini. Itu Pak Kepala. Jadi begini ya, saya paham Bu Rahma. Dan tadi juga Bu Rahma sudah menyampaikan solusinya. Mungkin ada nggak solusi yang lebih
bagus lagi gitu kira-kira selain menghubungi orang tua lewat apa secara langsung? Ya, saya akan Aksi. mendekati anak-anak ini Pak ya, Oh, iya, secara lebih- personal gitu. Biar lebih Tidak, mantap. ya tidak menghakimi mereka. Kamu kenapa terlambat masuk sekolah, seperti itu tidak Pak. Saya menggunakan seperti yang saya tadi bilang, penerapan segitiga restitusi itu. Saya mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian stabilkan identitasnya, baru saya menggunakan restitusi itu untuk mencari solusi Pak. Begitu Pak Kepala. Yang terakhir ini apa namanya, kalau terakhir ini Bu Rahma kayak Tanggung jawab saya Pak. Ya. Bu Rahma seperti apa sekarang? Tanggung jawab saya harus konsisten Pak dengan Iya. aturan yang sudah saya buat. Jika saya sudah melakukan aturan itu dengan baik, otomatis siswa itu juga akan mengikuti aturan saya. Jadi harus konsisten, continue. Iya. Berarti secara terus menerus. Ya, Bu harus Rahma. konsisten dan terus menerus ini terjadi. Mungkin kita akan membuatnya menjadi kesepakatan kelas Iya, bagus. atau menjadi aturan kelas agar itu sifatnya mengikat Pak. Begitu Pak Kepala. Baik, Bu Rahma, dari yang saya tangkap penjelasan Ibu ini kayaknya sudah jelas sekali ya. Permasalahan Ibu dari awal yang anaknya seperti ini, kemudian Ibu identifikasi dan sampai ada apa namanya itu dari Ibu, ada solusi sendiri Ya. dari Ibu. Dan saya rasa itu bagus sekali Bu Rahma Ya, yang terima bisa kasih Pak Kepala. nanti Ibu terapkan di kelas ya, seperti Ibu bilang tadi itu secepatnya ya bisa ya. Mungkin dari saya seperti itu Bu Rahma, saya ucapkan terima kasih dari pemaparan yang Ibu Rahma tadi sudah jelaskan, sangat bagus sekali. Iya. Dan tinggal ya actionnya saja nanti. Iya. Nah selanjutnya mungkin nanti kita kerjasama lagi. Iya. Mungkin saya bisa lihat bagaimana Bu Rahma dalam Iya. menerapkan itu lagi Bu Rahma. Seperti itu Bu Rahma ya. Jadi Pak Ya, Kepala, saya terima ucapkan kasih terima kasih, Bu sudah Rahma. bisa mendengarkan keluhan saya, sudah Terima bisa kasih, Bu. menanggapi keluhan saya. Terima kasih Pak Kepala. Oke, Kita pamit Ya, kelas silakan. dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya selaku observer di kegiatan coaching antara Pak Askar dengan Bu Rahmawati, saya dapat menyimpulkan kalau kegiatan coaching pada